Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Muhammad Hasan dengan NIM 2421 Di sini saya akan mempresentasikan tentang anotasi bibliografi tentang bijaknya berbahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Sifat deskriptifnya dengan berjudul bijak berbahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah, penulisan Joko Purwanto MPD, editor Yuni Suryoswati MPD, penerbit Magnum Pustaka Utama, tahun terbit Agustus 2016 dan juga halaman 133 halaman. Pernyataan singkat mengenai fokus utama atau tujuan penulisan buku. Tujuan penulisan buku ialah untuk memberikan panduan praktis kepada mahasiswa, dosen, dan penelitian dalam menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ilmiah. Fokus utama buku ini berfokus pada pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah, terutama dalam konteks akademik seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Ringkasan teori, temuan penelitian atau argumen yang dimuat di dalamnya. Bab pendahuluannya, pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memerlukan bahasa untuk menyampaikan pikiran, berinteraksi, memberi sugesti positif, hingga memengaruhi orang lain dalam berbagai profesi seperti psikolog, dokter, dan pedagang. Penguasaan bahasa sangat dibutuhkan agar komunikasi berjalan efektif. Dengan penguasaan bahasa yang baik, seseorang dapat lebih mudah bergaul dengan masyarakat serta meraih keberhasilan dalam bidang profesinya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai konteks, tempat, waktu, dan situasi. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting, terutama dalam komunikasi ilmiah, karena hal ini menjunjung kejelasan dan efektivitas dalam menyampaikan ide atau gagasan. Bab kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu pertama sebagai bahasa nasional, lambang, identitas, alat pemersatu, sarana komunikasi dan pengembangan budaya bangsa. Kedua sebagai bahasa negara, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, pengadilan, perundang-undangan, dan komunikasi resmi. Fungsi bahasa Indonesia yaitu satu, komunikatif, menyampaikan informasi secara efektif; ekspresif, mengungkapkan pikiran dan perasaan; integratif, menyatukan masyarakat dari latar berbeda; kognitif, mendukung berpikir logis dan ilmiah; instrumental, alat pengembang ilmu dan teknologi. Bab ketiga, ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi komunikasi, media penyampaian, dan hubungan antar pengunjung. Jenis-jenis ragam bahasa. Pertama, ragam lisan, digunakan dalam percakapan langsung, bersifat spontan dan santai. Ragam tulis digunakan dalam tulisan bersifat berstruktur, resmi, dan mengikuti kaidah bahasa baku. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan ciri menggunakan bahasa baku, objektif, logis, dan sistematis, tidak emosional dan gampang dengan bahasa kias, mengutamakan kejelasan dan ketepatan benar. 4. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan gagasan secara efektif. Syarat diksi yang baik yaitu pertama, tepat makna, sesuai konteks, efektif dan efisien, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, kesalahan umum dalam diksi, menggunakan kata tidak baku, menggunakan sinonim yang kurang tepat, menggunakan kata mubazir atau tidak perlu.
diksi dalam penulisan ilmiah harus objektif, formal, dan hindari kata emosional. Gunakan istilah yang umum di bidang ilmu terkait. Bab kelima, kalimat. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung subjek dan predikat, serta mampu berdiri sendiri sebagai satu bikinan yang utuh. Ciri kalimat efektif: pertama, satuan gagasan; kedua, kepaduan struktur; ketiga, hemat kata; keempat, tepat informasi; ketiga, logis dan jelas maknanya; dan keenam, cermat dalam pemilihan kata dan tanda kata. Jenis kalimat ada dua, berdasarkan struktur kalimat tunggal dan kalimat majemuk, dan berdasarkan fungsi kalimat berita, tanya, perintah, dan seru. Kalimat dalam penulisan ilmiah harus objektif, jelas, dan tidak ambigu dan tidak emosional. Hindari kalimat panjang dan berdelik. Gunakan struktur gramatikal yang tepat. Dan untuk bab ke-6, paragraf. Pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan membentuk satu gagasan utama dan beberapa kalimat penjelas. Ciri paragraf yang baik memiliki gagasan utama yang jelas, kalimat-kalimat saling mendukung atau kohesif, tersusun logis dan sistematis, terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Jenis paragraf ada tiga, yaitu pertama, deduktif, kalimat utama di awal; induktif, kalimat utama di akhir; dan campuran, kalimat utama di awal dan ditegaskan di akhir. Paragraf dalam penulisan ilmiah harus objektif, padat, dan fokus pada satu topik. Hindari paragraf terlalu panjang atau memuat lebih dari satu ide utama. Gunakan kata penghubung untuk menjaga kesinambungan antar kalimat dan paragraf. Untuk bab yang ke-7, menulis karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah: tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pengamatan, penelitian, atau kajian teori dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah. Tujuan penulisan ilmiah untuk menyampaikan informasi atau hasil penelitian secara objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yaitu pertama, menentukan topik dan rumusan masalah, mengumpulkan dan menelaah sumber referensi; ketiga, menyusun kerangka tulisan; keempat, menulis draft berdasarkan struktur ilmiah; dan kelima, melakukan revisi dan penyuntingan. Struktur umum karya ilmiah yaitu pertama, pendahuluan atau latar belakang perumusan masalah dan tujuan; kedua, tinjauan pustaka; ketiga, metode penelitian; keempat, hasil dan pembahasan; kelima, kesimpulan dan saran; keenam, daftar pusaka; dan ketujuh, tampilan atau jika diperlukan. Ciri bahasa karya ilmiah: menggunakan bahasa baku objektif, logis, lugas, dan jelas, menghindari bahasa emosional dan subjektif, dan menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Sifat evaluatif: mempertimbangkan terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki buku. Kredibilitas penulis Joko Purwanto MPD adalah akademis dan praktisi di bidang pendidikan bahasa Indonesia yang merupakan lulusan magister pendidikan bahasa Indonesia dan aktif sebagai dosen di perguruan tinggi, khususnya dalam mata kuliah kebahasaan dan penulisan akademik. Ia telah banyak membimbing mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan menulis buku serta modul pembelajaran termasuk buku jejak berbahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Kelebihan kredibilitas penulis: ahli di bidang kebahasaan akademik dengan pengalaman sebagai dosen bahasa Indonesia di perguruan tinggi,
menguasai teori dan praktik, serta mampu menyampaikan materi secara pedagogis, praktis, dan komunikatif. Penulis buku ilmiah seperti bijak berbahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah yang disusun sistematis dan sesuai PUEI, aktif membimbing mahasiswa dan terlibat dalam pelatihan penulisan ilmiah di berbagai institusi. Argumen yang disampaikan, kelebihan argumen relevan, praktis, dan kontekstual dengan realitas penulis ilmiah di perguruan tinggi. Tidak hanya memaparkan teori normatif, tetapi juga disertai alasan logis dan contoh konkret pentingnya penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Kekurangannya kurang dukungan data empiris atau hasil penelitian untuk memperkuat klaim kebahasaan. Argumen lebih bersifat deskriptif dan normatif dengan minimnya rujukan dari studi linguistik atau penelitian ilmiah terkini. Komentar evaluatif terkait bagaimana hasil kajian dibaca dapat sejalan dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan. Buku karya Joko Purwanto MPD ini memberikan kontribusi relevan dan aplikatif dalam bidang kebahasaan, pendidikan, dan penulisan akademis. Isinya menguatkan landasan teoretis bagi penelitian yang mengkaji kualitas karya ilmiah mahasiswa, penerapan PUEI, serta analisis kesalahan berbahasa. Buku ini mendukung penelitian deskriptif dan tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis ilmiah dengan membahas struktur penekanan pada bahasa ilmiah sebagai cerminan pola pikir logis dan kredibilitas akademik sejalan dengan fokus penelitian tentang ketepatan berbahasa. Selain sebagai sumber pustaka, buku ini berfungsi sebagai referensi praktis dalam menyusun instrumen analisis, rubrik penilaian, modul pembelajaran, dan strategi pengembangan literasi akademik, menjadikannya relevan untuk meningkatkan mutu akademik berbasis kebahasaan. Dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Adriano Eka Gunawan dari kelas PPSD 2A. Jadi pertanyaannya adalah bijak berbahasa Indonesia dalam ilmiah itu bagaimana?
ada 3 elemen, yaitu satu, bijak berarti tidak sembarangan memilih kata atau gaya bahasa, tetapi mempertimbangkan konteks dan ketepatan. Bahasa Indonesia menunjukkan penggunaan bahasa nasional yang sesuai dengan ajaran bahasa Indonesia atau EB, struktur kalimat yang baku dan kosakata yang tepat. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, artinya penerapan bahasa tersebut untuk menyusun laporan hasil penelitian, makalah, artikel jurnal, skripsi, dan karya akademik. Rata-rata namanya tidak mengikuti atau tidak kelas PGSD2A. Ini pertanyaan, apa makna bijak berbahasa Indonesia dalam konteks ilmiah? Apa makna bijak berbahasa Ilmiah dalam izin menjawab. Bijak berbahasa dalam konteks ilmiah berarti menggunakan bahasa yang secara tepat, jujur, logis, dan sesuai aturan ilmiah untuk menyampaikan ide atau hasil penelitian secara objektif dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.